Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat, sunnah, empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu. Saya Tri Hari Fajar Yadi, salah satu penggiat Ibu Nabawi dan pembelajar bekam sehat. Hari ini kita bicara tentang darah, anatomi, fisiologi dari darah. Salah satu target bekam ketika kita melakukan terapi bekam. Sebelum kita bicara tentang organ yang namanya darah tadi, kita harus tahu klasifikasi organ ini masuk di sistem mana. Ternyata klasifikasi organ darah ini masuk di sistem organ yang namanya kardiovaskular, gitu ya, sistem transportasi. Apa saja organnya? Ada jantung, ada pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Apa itu jantung? Jantung adalah organ yang terdiri dari otot lurik, namun cara kerjanya itu seperti otot polos. Cara kerjanya di luar kesadaran kita. Jantung ini keren, dia bisa menangkap pikiran dan perasaan yang punya. Gerakannya adalah elektromekanikal. Tugas utamanya memastikan darah nyampe ke seluruh jaringan tubuh yang paling jauh dari jantung, sehingga dia tugasnya adalah mompa darah. Itu jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari dua. Pembuluh darah ini adalah jalannya darah ketika dia mengantarkan nutrisi dan mengantarkan nutrisi, oksigen, hormon atau zat-zat tertentu sampai ke sel, gitu ya. Nah, ada dua jenis, ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Kalau pembuluh darah arteri itu ketika darah ini ngambil oksigen dari paru-paru, kemudian oleh jantung diantarkan ke seluruh jaringan tubuh. Namanya pembuluh darah arteri. Artinya darahnya berisi oksigen nanti, sama darahnya berisi nutrisi. Tadi ngambil dari paru-paru, kemudian dihantarkan ke seluruh tubuh, tapi sebelumnya dia juga ngambil nutrisi. Yang ada di mana? Yang ada di usus halus, yang setelah ditangkap fili-fili usus, di usus halus diambil. Kemudian diantarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, itu sampai sel dihantarkannya. Setelah dihantarkan sampai sel, sel melakukan metabolisme, sampah metabolisme salah satunya adalah karbon dioksida. Nah, darah ini diambil itu karbon dioksida. Masya Allah, diambil karbon dioksida, diantarkan ke jantung. Nanti karbon dioksida ini dibuang lewat paru-paru. Sambil dibuang nanti diambil lagi lewat diambil lagi oksigen di paru-paru itu. Nah, perjalanan dia dari seluruh sel-sel yang ada di jaringan tubuh, di semua jaringan tubuh itu melewati pembuluh darah vena. Saya ulang, pembuluh darah vena. Nah, ciri-ciri bedanya pembuluh darah vena sama pembuluh darah arteri itu biasanya pembuluh darah vena itu adanya di bagian luar, di bagian atas. Maka kalau kita ngelihat nih ada urat-urat yang hijau begitu ya. Nah, itu pembuluh darah vena gitu. Atau orang yang donor darah kita lihat dipegang-pegang, diperiksa intannya. Nah, itu diambilnya di pembuluh darah vena, tapi yang besar kalau yang namanya misalnya donor begitu ya. Nah, nanti ketika Anda membekam, itu ternyata target bekam kita juga di pembuluh darah. Darah yang diambil oleh bekam itu targetnya adalah darah yang ada di pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler itu apa ya? Itu pembuluh darah yang ada di bawah kulit yang jumlahnya di bagian tubuh jauh lebih banyak. Tubuh kita ini macam punya saluran air. Kalau kota itu kan ada sungai besar, sungai kecil, kali begitu ya, hingga parit. Nah, jumlah parit yang paling banyak, jumlah saluran air yang paling banyak di kota itu kan bukan sungainya, bukan kalinya, tapi parit, selokan.
Di tubuh kita juga yang paling banyak pembuluh darahnya adalah pembuluh yang halus itu tadi, namanya kapiler. Kapiler itu nanti terdiri dari venula dan arteriola, seperti itu. Jadi kalau pembuluh darah venula namanya vena, jenis vena. Kalau arteriola itu jenisnya adalah arteri, gitu. Nah, itu bicara tentang pembuluh darah. Baru nanti kita ngomongin tentang darah. Nah, darah ini punya fungsi. Yang paling utama adalah fungsi transportasi tadi, mengantarkan oksigen ke jaringan tubuh, nganterin karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk dibuang, menghantarkan hormon, kan begitu. Karena ternyata hormon juga ada di komponen darah tadi. Yang keempat, mengantarkan nutrisi dari apa-apa yang kita makan. Itulah fungsi dari darah. Tapi kita bahas satu persatu dari fungsinya saja, gitu ya. Ketika dihubungkan dengan bekam, misalnya seperti itu. Jadi begini, ternyata bekam ini akan meningkatkan kemampuan dari si darah untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen serta hormon itu ke seluruh jaringan tubuh, ke seluruh sistem organ. Gimana caranya? Gini, ketika Anda melakukan kop pertama, saya ulang, ketika Anda melakukan kop pertama, itu darah itu berhenti di situ. Nah, kop pertama ini kalau Anda ngekopnya sekali 8 sampai 14 titik, tubuh akan mengalami seolah-olah akan mengalami kekurangan darah karena darahnya stuck di sana. Secara otomatis otak akan perintahkan kelenjar adrenal yang ada di ginjal untuk mengeluarkan hormon eritropoietin, hormon pembentuk sel darah merah yang baru. Baru kemudian setelah 3 sampai 4 menit dilepas, baru ditoreh, baik itu melakukan pakai bisturi maupun pakai lensing device atau jarum bekam, begitu ya. Diambil darahnya. Ketika diambil darahnya, tadi hormon pembentuk sel darah merah yang baru terbentuk. Ketika diambil darahnya, otak itu bacanya tubuh kekurangan darah. Ketika otak baca tubuh kekurangan darah, maka otak akan perintahkan sumsum tulang produksi darah yang baru. Nah, ketika diproduksi darah yang baru, sekali lagi, maka secara sederhananya akan ada darah yang baru yang ternyata punya kemampuan jauh lebih bagus dibandingkan dengan darah yang sudah tua. Gitu. Sehingga kemampuan dia mengantarkan nutrisi dan oksigen serta membawa hormon ke seluruh jaringan tubuh itu jauh lebih baik. Itu dari fungsi darah dihubungkan dengan bekam. Demikian fungsi dari darah. Ketika kita paham tentang fungsi darah, maka sebagai penyehat bekam kita harus juga tahu apa hubungannya dengan bekam, dengan fungsi dari darah ini sendiri, yaitu target bekam. Nah, salah satu fungsi dari darah adalah sebagai alat transportasi. Alat transportasi apa saja? Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada zat-zat makanan, bahkan hormon. Nah, kita bahas satu persatu. Bahwa darah ini tugasnya mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Kita tahu bahwa yang namanya tubuh ini terdiri dari sistem organ terdiri dari jaringan, jaringan terdiri dari sel. Agar tubuh ini sehat dan kuat dibutuhkan organ yang punya kinerjanya normal, seimbang seperti itu. Nah, untuk melaksanakan fungsi organ kerja dengan normal, sistem organ ini dibutuhkan organ yang baik, yang sehat, yang kuat. Nah, organ ini kan terdiri dari jaringan, jaringan terdiri dari sel. Nah,
Kalau mau selnya sehat, selnya kuat, itu dibutuhkan metabolisme yang juga baik. Nah, untuk metabolisme yang baik atau si sel ini jadi sehat, itu dibutuhkan oksigen dan nutrisi. Nah, alat pengangkut nutrisi dan oksigen sampai ke sel itu namanya darah. Nah, fungsi darah itu mengantarkan oksigen. Jadi mengantarkan oksigen dari paru-paru di darah, ngambil oksigen ke paru-paru, kemudian diedarkan lewat jantung dulu sebagai jantung pompa, memompanya ke seluruh jaringan tubuh yang paling jauh sekalipun. Nah, itu lewat darah gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan bekam? Jadi ternyata bekam ini mampu meningkatkan kualitas kemampuan dia sebagai alat transportasi. Kenapa? Coba kita bayangkan. Ketika Anda membekam, kop pertama, kan bekam itu kaping, toreh, kaping. Ketika melakukan pengkopan pertama, saya ulang, ketika melakukan pengkopan pertama, yang kita tahu ada kop dengan tekanan sedang, tekanan kuat, tekanan rendah. Biasanya kalau teman-teman pembekam itu melakukan tekanannya adalah tekanan sedang, begitu ya. Apa yang terjadi setelah di kop pertama itu sekitar 3-4 menit begitu ya, ada kemerahan di sana. Itu yang pertama. Nah, di pinggir kemerahan itu biasanya ada lebam di sana. Nah, sesungguhnya lebam di sana itu rupanya terjadi pecahnya pembuluh darah karena perbedaan tekanan kop yang kita kop pertama bekam ini tadi dengan tekanan pembuluh darah. Maka pembuluh darahnya pecah. Ketika pembuluh darah pecah, darah akan keluar dari pembuluh darah. Kembali lagi dengan fungsi darah, selain sebagai alat transportasi, darah mempunyai fungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Yang kedua, sebagai pengatur dari keseimbangan cairan dan zat yang ada di dalam tubuh, bahkan sebagai pH regulator. Tapi yang terpenting adalah darah itu juga digunakan atau mempunyai fungsi imunitas, fungsi pertahanan tubuhnya. Kita tahu bahwa salah satu komponen darah adalah sel darah putih. Salah satu tugas sel darah putih adalah menumpas, memakan apapun benda asing yang masuk di dalam tubuh manusia. Bagaimana hubungannya fungsi sistem pertahanan yang dapat dilakukan dengan darah itu dihubungkan dengan bekam. Bekam ini akan meningkatkan kualitas dari sel darah putih tersebut, tapi juga bekam juga menstimulasi sel pertahanan spesifik. Kita tahu bahwa yang namanya sel darah putih adalah sistem pertahanan alamiah tubuh, tapi di dalam tubuh manusia juga ada sistem pertahanan tubuh spesifik, dalam hal ini antibodi. Nah, antibodi itu diproduksi di timus. Nah, bagaimana kok bisa sampai sana? Bekam itu bisa menstimulasi sistem imun. Bekam dalam prosesnya kaping, toreh, kaping lagi, begitu ya. Ketika di kop pertama, maka ada bekuan darah yang tercipta akibat pecahnya pembuluh darah. Tapi belum pada proses perlukaan. Nah, ketika pecah pembuluh darah terjadi bekuan darah, yang kita sering lihat itu ada lebam-lebam daerah yang dibekam, maka itu dianggap oleh sel darah putih adalah benda asing. Maka tugas dia makanin itu, dia tumpas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika setelah di kop pertama kemudian dilakukan torehan atau perlukaan dari jarum bekam, maka secara otomatis kulit adalah benteng atau lini pertahanan lini pertama itu Anda robek. Kita tahu bahwa di lapisan kulit epidermis ada yang namanya stratum corneum,
yang tugasnya kerapannya kerasnya luar biasa, yang tugasnya adalah sebagai pertahanan agar bibit kuman penyakit, virus, bakteri nggak masuk. Ketika Anda bekam itu Anda robek. Ketika robek secara otomatis mikroorganisme yang ada di luar tubuh manusia masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, sel darah putih makanin itu mikroorganisme tadi. Ketika dimakanin, kalau ada yang lain, kalau ada yang baru, istilahnya benda asing tersebut, sehingganya si sel darah putih itu seperti ngenali KTP-KTP kuman, ngenali KTP-KTP penyakit. Ketika sudah dikenali, dia akan memberikan informasi ke otak. Si A, si B, si C ini kalau dalam jumlah sedikit masih bisa kita tangani, tapi kalau dalam jumlah banyak dia nggak mungkin kita tangani karena ternyata kelengkapan persenjataannya spesifik nih musuh kita. Maka dia akan perintahkan otak akan perintahkan madrasah imun kita yang namanya timus untuk mengeluarkan antibodi. Misal ketika kita terpapar COVID misalnya begitu ya, maka 4-5 hari setelah terpapar itu yang namanya antibodi diproduksi di timus. Sel T spesifik. Itu akhirnya ketika Anda melakukan rutin pembekaman, ketika kondisinya lagi prima, maka secara otomatis sistem imun Anda akan meningkat. Artinya fungsi dari darah itu kinerjanya bisa Anda tingkatkan dengan bekam. Begitu. Fungsi transportasi darah yang ketiga adalah darah itu mengangkut hormon dari kelenjar endokrin atau kelenjar hormon gitu ya, dan mengangkat atau mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui urin, ginjal ke urin gitu ya, dan lewat kelenjar keringat dari kulit. Itu salah satu fungsi dari darah sebagai alat transportasi. Saya ingin bicara tentang hormon dulu. Ternyata dari 10 sistem organ kita, misalnya sistem organ pernapasan, mulai kita menghirup udara kan ada oksigen, itu lewat hidung, dari hidung baru saluran tenggorokan, baru nantinya ke paru-paru. Udara atau oksigen punya saluran sendiri untuk masuk ke seluruh jaringan tubuh gitu ya. Makanan juga punya saluran sendiri, mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, sehingga saluran esofagus sampai ke lambung, baru nanti usus halus sampai usus besar. Makanan punya jalurnya sendiri. Sistem cerna, dalam hal ini makanan punya jalurnya sendiri. Sistem pernapasan, oksigen punya jalurnya sendiri. Tapi sistem hormonal, dan kita tahu bahwa dari 10 sistem organ, ada pernapasan, ada otot dan rangka, ada sistem cerna, ada sistem kardio. Ternyata yang mengontrol itu sistem saraf dari seluruh jaringan. Nah, sistem saraf ini punya pembantu namanya sistem hormonal. Hormon itu tadi tugasnya nganterin pesan dari sistem saraf kepada seluruh sistem organ yang ada di tubuh kita. Sayangnya dia nggak punya jalur sendiri. Dia lewat nebeng, lewat darah, yang bawa darah. Artinya saluran pembuluh darah itulah tempat dia lewat dari hormon ini. Betapa pentingnya kelancaran saluran darah ini agar hormon itu bisa menyampaikan pesan dengan baik ke seluruh sistem organ. Bagaimana kalau pembuluh darah ini nggak lancar? Secara otomatis hormon juga nggak bisa menyampaikan pesan dengan sempurna. Data yang diberikan baik itu dari dan lewat sistem saraf itu nggak nyampe ke seluruh sistem organ. Jadi penting kelancaran dari pembuluh darah ini. Nah, bekam
ketika dia mengintervensi pembuluh darah di kapiler yang tadi disebutkan di awal, ada arteriole dan venule, itu ternyata darah bekam yang diambil melalui pengkopan, torehan kemudian dikop lagi, itu yang pertama adalah ngambilin sumbatan-sumbatan di pembuluh darah kapiler tadi. Ibaratnya sebuah kota yang sering mampet itu bukan kali sungainya, tapi got paritnya. Bekam ngambilin sumbatan-sumbatan itu tadi. Karena sampai hari ini belum ada obat yang bisa menghilangkan sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darah. Yang ada juga di stent gitu ya, dipasang ring supaya pembuluh darahnya melebar. Bekam bisa ngambilin itu tadi. Nah, ternyata bekam ini tadi ada beberapa mekanisme kerjanya ketika dihubungkan dengan fungsi dari darah ini tadi. Yang pertama adalah melancarkan peredaran darah di pembuluh darah tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas darah itu tersebut ketika terbentuk darah yang baru. Ini kalau dilihat dari fungsi transportasi si darah. Hari ini kita bicara tentang anatomi fisiologi dari darah. Yang pertama, posisi darah, letak darah. Darah itu ada di dalam pembuluh darah. Darah itu jaringan tubuh yang ada di dalam pembuluh darah dan warnanya merah. Ketika dia di dalam pembuluh darah, maka dia harus encer karena dia akan melewati pembuluh-pembuluh darah yang halus seperti kapiler begitu ya, untuk menghantarkan nutrisi, oksigen, hormon ke seluruh sel yang ada di jaringan tubuh. Namun ketika dia keluar dari pembuluh darah, sunnatullahnya dia beku. Nah, karena setiap orang waktu beku darahnya beda-beda. Kenapa? Tergantung jumlah zat beku darahnya. Karena di dalam darah nanti ada komponen darah namanya trombosit atau zat beku darah. Jumlahnya beda-beda. Ketika akan membekam atau ketika Anda telah melakukan penorehan, perlukaan kulit, kemudian dilakukan pemvakuman kembali yang kedua, maka darah akan mengalir ke cawan atau kop bekam. Yang jadi pertanyaan adalah kapan darah ini diambil? Kan begitu. Maka menurut saya karena jumlah trombosit setiap orang itu beda-beda, maka waktu pengambilan darah beda-beda. Patokannya adalah waktu beku darah itu. Ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, bahkan ada yang 1 menit. Tergantung waktu beku darah yang bersangkutan. Tapi harus dilihat dengan catatan ya, pasien tersebut nggak minum pengencer darah. Karena ketika dia minum pengencer darah, misalnya yang pengencer darah yang tugasnya organ hati tidak maksimal memproduksi vitamin K sehingga pembekuan darah jadi berkurang, atau ada obat pengencer darah yang sifatnya membuat trombosit, zat beku darah ini tidak saling berdekatan, misalnya seperti itu. Maka itu harus Anda perhatikan. Jadi patokannya ketika dia minum pengencer darah, ya nggak boleh waktu beku darahnya. Setelah beku baru diambil. Kenapa? Lama jangka waktunya. Kalau nunggu beku darahnya nanti, maka akhirnya jaringan kulitnya yang rusak. Karena pemvakumannya kan terlalu lama. Bisa jadi blister nantinya. Itu
posisi darah. Dia ada di dalam pembuluh darah, dan ketika dia keluar dari pembuluh darah dia harus beku, di dalam pembuluh darah dia harus encer. Itu patokannya. Yang kedua, tempat pembuatan darah. Tempat pembuatan darah ini ada di sumsum tulang. Jadi di dalam tulang itu ada sumsumnya, maka pabriknya ada di tulang-tulang yang besar tentunya. Yang jadi persoalan itu ketika sumsum tulang atau pabriknya buat itu darah, bahan-bahan pembuatan darah tercukupi apa tidak? Kalau tidak tercukupi, dikhawatirkan yang pertama kualitas darahnya jadi berkurang. Sehingga ketika kualitasnya berkurang, fungsinya pun pasti berkurang. Yang kedua, setelah fungsinya jadi berkurang, yang kedua umurnya. Karena kita tahu bahwa umur darah 120 hari. Dikhawatirkan ketika bahan baku untuk pembuatan darahnya tidak mencukupi, nggak nyampe 120 hari. Nah, yang jadi pertanyaan, pembentuk darah ketika Anda membekam itu tidak pernah Anda sampaikan sebagai pembelajar bekam atau penggiat bekam gitu ya, kepada klien Anda ketika Anda membekam. Pasca bekam itu anjuran untuk makan makanan yang tinggi. 1, zat besi, 2 itu asam folat, protein, yang ketiga vitamin. Gitu. Vitamin apa? Vitamin B. Oleh karenanya, ketika Anda membekam, pasca bekam, sampaikan zat-zat pembangun untuk membentuk darah yang baru agar kualitas darah Anda bagus. Ada kualitas klien Anda bagus.